Halo guys, kali ini ada info tentang situs sejarah Naqshi Rostam dari Iran. Naqshi Rostam adalah sebuah situs kuno terletak di utara kota Marvdasht, Provinsi Fars, Iran. Situs ini berjarak 6 km dari Parsa yang berisi monumen Kekaisaran Elam, Kekaisaran Akhemeniah, dan Kekaisaran Sasaniah. Lokasi bersejarah ini selalu menjadi pusat perhatian semenjak 1200 tahun sebelum Masehi, dikarenakan banyak peninggalan penting. Di antaranya makam para kaisar Akhemeniah, ukiran batu prasasti kejadian penting era Sasaniah, bangunan kubik Zoroaster, dan reruntuhan dari zaman Elam. Pada periode Sasaniah, situs Naqshi Rostam memiliki peran sangat penting dari sudut pandang agama dan kebangsaan. Tahte Jamshid atau Parsa, berada di atas gunung yang disebut oleh masyarakat pribumi dengan nama Hosein Koh. Naqshi Rostam yang berada di dalam Parsa, dahulu dikenal dengan nama Segonbadan alias Tiga Menara. Karena jika diperhatikan dari atas Parsa, Gunung Hosein Koh akan terlihat seperti tiga menara yang bersampingan. Lokasi ini juga disebut Gunung Hajiabad, Gunung Istar, atau Gunung Nefesit oleh warga sekitar. Dan karena kepercayaan masyarakat terhadap tokoh pahlawan Shahnameh yaitu Rostam, dan peninggalan prasasti dan monumen dari era Sasaniah, yang menceritakan terkait perjuangan para pahlawan, maka situs ini diberi nama Naqshi Rostam. Naqshi Rostam pertama kali ditemukan pada tahun 1923 oleh Ernst Herzfeld. Herzfeld memeriksa dan menggali sisa-sisa menara dan benteng yang terbuat dari tanah liat, yang merupakan peninggalan periode Sasaniah. Situs ini pun telah dieksplorasi oleh Oriental Institute Chicago, yang dipimpin oleh Erich Friedrich Schmidt pada tahun 1936 hingga 1939. Karya-karya berharga seperti prasasti Raja Shapur I dan beberapa litografi yang terkubur dari periode Sasaniah ditemukan selama penggalian ini. Terdapat prasasti dan ukiran yang ditulis dalam 3 bahasa, yakni bahasa Parsi Sasaniah, bahasa Pahlavi, dan bahasa Yunani dari Raja Ardashir Babakan dan Shapur I dari masa Sasaniah. Bersama dengan patung Ahura Mazda, simbol kerajaan dan desain ilustrasi wajah dan kostum yang indah. Dalam prasasti tersebut agama Zoroaster diakui sebagai agama resmi pada saat itu. Di antara Raja Sasaniah, Ardashir Babakan adalah orang pertama yang mengukir litograf di daerah ini. Dia menerima cincin kekuasaan dari Ahura Mazda. Setelah Ardashir, para penerus kerajaan Sasaniah mengukir seluruh peristiwa dan adegan penobatan raja, atau deskripsi pertempuran dan penghormatan mereka di peti gunung ini. Fakta bahwa Ardashir dan putranya Shapur II mengukir prasasti di samping prasasti Kekaisaran Akhemeniah, kemungkinan mereka ingin menunjukkan peran Rostam sebagai strategi budaya dan politik kerajaan yang dianut. Makam Xerxes, Darius I, Artasasta I, dan Darius II, yang terletak di dinding selatan Gunung Hajiabad dengan posisi salib. Di atas makam terdapat gambar Kaisar Akhemeniah yang memegang busur dan menunjuk tangan kanannya ke api suci dan Ahura Mazda. Juga terdapat makam perwakilan dari dinasti Akhemeniah, memegang tahta dalam 2 baris. Pintu masuk mengarah ke makam melalui 4 pilar, yang diukir gambar kepala sapi suci. Di dalam makam Darius I, terdapat 9 makam, dan salib diukir dalam bahasa Persia, Elam, dan Babilonia kuno. Di bawah makam para kaisar Akhemeniah, terdapat prasasti dan gambar kaisar Sasaniah, yang paling indah di antaranya adalah adegan kemenangan Shapur I atas kaisar Romawi Valerian. Shapur yang menaiki kuda, sementara kaisar Romawi berlutut di hadapannya. Kubus Zoroaster alias Ka'bah Zartos adalah nama sebuah struktur kubik dengan undakan yang berjarak 46 meter dari gunung. Material bangunan ini adalah batu kapur berwarna putih dan tinggi tangga sekitar 3 undakan mencapai 14,12 meter yang hanya memiliki 1 pintu ganda. Penggunaan Ka'bah Zartos selalu diperdebatkan oleh para arkeolog dan peneliti karena terdapat berbagai pandangan dan tafsir tentang penggunaannya. Bangunan seperti ini juga dapat ditemukan dalam situs Pasar Gard. Sebagian berpendapat bahwa tempat ini adalah sebuah kuburan, sebagian juga mengatakan Ka'bah Zartos adalah tempat api suci ditempatkan dan itu telah digunakan dalam upacara keagamaan. Pendapat lain dari Henry Rawlinson dan Walter Bruno Henning percaya bahwa bangunan itu adalah tempat harta karun dokumen keagamaan. Koleksi situs Naqshi Rostam
Terdaftar secara nasional pada tahun 1932 dan kini menjadi bagian dari warisan Iran, yang telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO.